Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, baik dohiriyah ataupun batiniyah, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa, baik yang merasa berharga diberikan nikmat tersebut ataupun merasa tersisih, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Hari ini masih diberikan dua kenikmatan yang sering oleh manusia itu dilalaikan, kata Nabi. Nikmat kita itu diberikan waktu luang. Hari ini kita diberikan waktu untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dalam ibadah, dan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kesehatan pada umur tersebut. Manfaatkan dua momentum, dua hal yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan diberikan al-muflihun. Allah akan memberikan kemenangan buat kita. Allah akan memberikan keberuntungan buat kita masing-masing. Ikhwati iman jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita rasakan, ikhwati iman rahimakumullah, bapak-bapak hari ini ataupun para pemuda, kita rasakan serasa baru kemarin kita melaksanakan ibadah Jumat, Pak. Ternyata kita hari ini sudah melaksanakan lagi. Dan kalaulah kita rasakan serasa baru kemarin kita mempunyai ataupun menikah, ternyata sekarang sudah punya anak. Dan serasa baru kemarin kita punya anak, ternyata hari ini kita sebentar lagi mempunyai cucu. Teruslah seperti itu, tanpa kita sadari. Seakan-akan baru kemarin Idul Adha, ternyata kita kurang lebih beberapa bulan lagi akan menjemput ataupun bertemu dengan bulan Ramadan, Pak. Dan seakan baru kemarin pula kita melihat kemeriahan orang Indonesia dalam tanggal 1 Januari, ternyata nanti akan beres lagi, Pak. Ini menggambarkan bahwa hidup di dunia itu tidak akan lama. Bahkan Nabi memberikan analogi bahwa hidup di dunia itu taubahnya seperti manusia yang sedang menyeberang di atas jalan. Tentu menyeberang di atas jalan harus ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang kita harus perhatikan, menyeberang itu tidak ada yang lama, Pak. Sebentar. Hidup di dunia nggak akan ada yang lama, Pak. Ada hari ini yang umurnya 100 tahun, Pak, nggak ada. Ada yang hari ini kelahiran 30, 20, nggak ada, Pak. Bahkan kalau kita tambah saja tahun 2023 dengan 100 tahun, kita nggak ada, Pak. Kita nggak ada. Bahkan anak cucu kita juga belum lahir ataupun tidak ada. Tidak akan lama hidup di dunia itu. Yang harus kita perhatikan, hidup di dunia itu sekejap mata, sebentar. Kita seakan-akan baru kemarin kita itu tenaga kuat, sekarang disuruh ngangkat beas 25 kilo juga susah. Disuruh lari 100 meter juga tidak kuat. Serasa kita baru kemarin. Makanya kata Nabi, analogi kehidupan di dunia itu seperti orang yang sedang menyeberang di atas jalan. Yang pertama harus kita tahu, yang nyeberang di atas jalan itu tidak akan lama. Gak ada yang nyeberang di atas jalan pingin di tengah-tengah jalan. Ustadz, saya mah pingin di tengah lah, menyeberang juga. Gak ada, Pak. Kenapa? Karena banyak lalu lintas jalan, banyak lalu lintas kendaraan yang hilir mudik ke kanan ke kiri. Yang kedua, Nabi memberikan analogi itu.
memberikan gambaran. Yang kedua itu adalah kalau kita menyeberang di atas jalan, maka harus tahu aturan rambu-rambunya, Pak. Bapak kalau nyebrang di jalan depan, selonong aja tidak melihat ke kanan ke kiri, saya pastikan kalaulah itu lalu lintas sedang rame, katabrak, Pak. Kita hidup di dunia seabrek aturan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus kita tahu, Pak. Bukan tidak mau tahu. Itu majang urusan ustadz, bukan seperti itu. Kita harus tahu aturan hidup yang benar itu seperti apa. Karena banyak orang nu penting mah bager, soleh, jujur, tapi teh sholat teu nanaon. Hati-hati itu bahasa. Nabi mengungkapkan kepada kita ada yang wajib, yaitu salah satunya sholat 5 waktu. Hari ini Jumat itu banyak kesibukan, lihat orang Islam di luar, saudara-saudara kita yang belum tergugah hatinya, masih memikirkan dunia yang secuil. Kalaulah kita gambarkan, yang hari ini ambil, ada uangnya, besok ataupun 1 jam ke depan habis, Pak. Tapi kalaulah sudah itikad meninggalkan Jumatan, hati-hati. Makanya rambu-rambu itu kita sedang di dunia itu banyak aturannya seabrek, Pak, kata saya juga. Penuh sekali, banyak sekali. Aturan kehidupan bermuamalah dengan orang Islam, lagi dengan tetangga. Aturan kalau kita punya tetangga non muslim itu ada aturannya. Apakah tidak ditanya? Ditanya, Pak Nabi. Apakah dibiarkan yang sakitnya non muslim? Tidak, Pak. Nabi memberikan contoh, ditengok, diberikan makanan. Aturannya itu. Khawati iman rahimakumullah. Karena banyak aturannya, maka harus tahu kita itu. Jangan tidak mau tahu. Di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, surat Al-Imran, dalam muqaddimah, Allah memberikan informasi kepada kita. Karena waktu itu sebentar, kita hidup di dunia tidak akan lama, maka Allah menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu iman kepada hari akhir. Yang orang itu beriman itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengakui adanya hari hisab nanti. Itu orang beriman, Pak. Kita dipanggil, ya orang beriman, kamu yang mengakui hari hisaban, nanti ada hisaban. Allah dipanggil, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sudah beriman dipanggil, tapi harus bertakwa dengan benar. Bukan hanya 5 waktu saja yang sholat itu 5 waktu kerjakan beres, sama dengan yang lain, Pak. Apakah ada istimewa di diri kita amal ibadah yang akan kita hadirkan di hadapan Allah selain dari sholat yang 5 waktu? Karena memang sholat 5 waktu itu nanti akan ditanya di alam kubur yang pertama, Pak. Beres sholatnya, beres ke sana. Sholatnya tidak beres, ya macam ngagugurkan kewajiban saja Ustadz. Jumatan, jangan, Pak. Luruskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarum hati kita luruskan karena Allah. Jumatan bukan karena yang lain, tapi memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pingin ridho dari Allah, kita pingin berkah dari Allah, maka kita kerjakan. Walaupun banyak tugas, banyak kerjaan, luangkan waktu untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lebih dekat lagi Allah itu dengan kita. Karena banyak orang ingin dekat dengan Allah tapi tidak kenal kepada Allah, tapi jauh kepada Allah. Bahkan Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud dalam sebuah kitabnya, dalam Ibnu Katsir diungkapkan mengenai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa maksudnya? Ada 3 poin, Pak, kata Ibnu Mas'ud, yang harus diperhatikan. Apa? Yang pertama yang disebut orang beriman itu harus tahu apa? An yuti'a fala ya'si. Orang beriman teh kudu apa? Kudu taat, harus taat, Pak. Jangan maksiat, jangan terpikir sakali walah maksiat, jangan, Pak. Orang beriman itu watawasobil haq watawasobis, saling mengingatkan. Ada yang maksiat, jangan maksiat. Ada yang minuman keras, jangan minuman keras. Ada yang judi, hati-hati. Nggak ada yang kaya dari judi, nggak ada. An yuti'a fala ya'si. Orang beriman itu harusnya taat kepada Allah,
tidak boleh maksiat, jangan maksiat. Ada anak kita sedang maksiat, ingatkan. Ada saudara kita ingatkan terus. Mau ingat, mau kembali, mau tidak, urusan dia. Tapi kita sebagai orang yang beriman saling mengingatkan. Kalau untuk diri kita, jangan terpikir sedikit pun untuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi haruslah berpikir, kita harus taat kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Segala apapun harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita karena Allah, memberikan makan kita karena, keputusan kita karena Allah, tanda tangan kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang pejabat-pejabat katanya dia kalaulah mau tanda tangan ini, tapi beda dengan apa? Dengan yang aslinya. Tapi kalau tidak ditanda tangan, saya akan dimutasikan jauh, Pak. Ada yang seperti paksa we tanda tangan. Tuh, hati-hati. Bahkan bahasanya la haula we cina tanda kanan. Tanda tangan teh la haula. La haula teh kumaha engke cina bahasa Sunda itu. Bukan itu artinya. Tapi setelah kita terus berusaha, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kata Ibnu Mas'ud, jangan berani-berani kita maksiat, tapi haruslah kita taat kepada Allah. Itulah orang yang beriman, Pak. Jadi segala pikiran kita karena sebentar waktu itu, Pak. Yang tadi di awal di mukadimah diungkapkan, karena waktu itu sebentar. Maka orang yang beriman itu harus taat kepada Allah, jangan mau maksiat. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, masih di dalam Ibnu Katsir, wa an yazkura fala yansa. Orang beriman itu harus ingat, Pak, jangan banyak lupa. Kita harus ingat bagaimana cara sholat yang benar. Kita harus ingat bagaimana cara wudhu yang benar. Jangan pura-pura lupa. Jangan tidak mau mendengarkan kalaulah khotib ataupun ustadz mubalik menerangkan tentang ini bab sholat. Kita cari referensi, kita cari perbandingan mana yang benar ataupun mana yang bersumber kepada Rasulullah SAW, mana di dalam Al-Quran, mana yang bukan di dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Harus ingat orang beriman. Apalagi yang paling banyak hilang itu hari ini adalah ilmu-ilmu. Yang pertama ilmu hisab dan ilmu faraid, Pak. Ilmu waris itu jarang ada yang bisa. Ilmu hisab jarang ada yang bisa. Nah di sini kalau ada orang kalau menerangkan, ini harus ingat, Pak, kita bab sholat diterangkan oleh ustadz di mimbar Jumat, harusnya kita bangga, kita sidakep, kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Barangkali sholat saya beda dengan yang diterangkan. Tinggal tanyakan kalau beda. Kenapa ustadz tadi menerangkan seperti ini dan saya mah seperti ini nih dalilnya? Terangkan perbandingan, diskusi saja, Pak, nyantai. Kuatu iman rahimakumullah. Itulah orang yang beriman. Orang beriman itu harus banyak ingatnya daripada banyak lupanya, kata Ibnu Mas'ud. Katanya mengaku beriman kepada Allah, harus takwa kepada Allah, tapi lupa bagaimana cara menyembelih itu bahasanya ataupun doanya apa. Kalau ada orang yang meninggal, mempusaranya bagaimana, memandikannya bagaimana, mengkafaninya bagaimana, menguburkannya bagaimana. Orang beriman harus tahu, Pak. Jangan di satu orang saja, Pak Ustadz, jangan seperti itu. Kita pun harus bisa, Pak. Dan yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, orang beriman itu wa an yashkura fala yakfur. Orang beriman itu harus senantiasa bersyukur, Pak, kepada Allah, jangan kufur. Kemarin kita 2 tahun lebih diberikan pandemi, syukur kepada Allah. Berarti kita harus tahu posisi kita itu adalah makhluk, Pak, abdun, yang diciptakan, tidak ada apa-apanya kita. Dengan butiran penyakit seperti itu juga kita tepar semuanya, tidak kuat. Badan yang segitu gagahnya, cantiknya, gagahnya ataupun cakepnya, sama penyakit itu gak ada apa-apanya, Pak. Siapa penyakit itu? Allah yang punya, Pak. Makanya harus bersyukur hari ini masih diberikan hirup udara yang segar. Walaupun di ibu kota udaranya berpolusi yang tinggi, tapi kita di Bandung masih relatif aman dan nyaman, Pak. Bersyukur kepada Allah, jangan banyak kufur. Kita makan, alhamdulillah masih ada makanan, masih ada nasi, walaupun sekarang nasi agak mahal. Beras naik terus, kebutuhan meningkat dan lain sebagainya, tapi kita bersyukur masih bisa mengucapkan dalam napas kita alhamdulillahirabbil alamin. Itu, Pak.
Karena banyak orang yang kufur. Nah, Allah cina memberikan seperti ini, saya teh sulit, saya susah untuk mencari kerja, sementara banyak yang harus dinafkahi anak dan istri saya. Kenapa Allah memberikan ini? Padahal saya suka sholat, saya suka ibadah, saya suka sedekah. Kenapa tidak punya pekerjaan? Ternyata bukan itu, Pak. Allah menguji orang-orang itu supaya melihat mana amalnya yang terbaik itu. Ahsanu amala, bukan banyaknya. Makanya harus bersyukur, alhamdulillah kita masih diciptakan oleh Allah, masih diberikan napas oleh Allah, masih terus diberikan kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan kita yang masih banyak yang bolong-bolong. Ikhwati iman rahimakumullah. Masih pendapat seorang sahabat mengenai ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang disebut namanya Ibnu Abbas. Ini bukan bertolak belakang, tapi saling menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Di dalam sebuah kitab diungkapkan kata Ibnu Mas'ud yang disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu adalah an yujahida fi sabili, an yujahida fillahi haqqa jihadi. Kata Ibnu Abbas, yang disebut orang yang beriman itu adalah harus bersungguh-sungguh, Pak, dalam menjalankan syariat Allah. Jangan setengah hati kalau kita sholat itu, all out kata anak-anak sekarang itu. Allahu Akbarnya jelas, mau ada komandan, mau ada atasan, mau ada siapa saja, mertua kita, anger kita itu tetap takbirnya seperti ini, Pak. Kenapa? Karena yang melihat, memperhatikan kita itu, yang menilai itu adalah big boss kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah ada sesuatu yang membedakan, kok kenapa kamu sholat sendiri seperti ini, kok kenapa kamu kalau sholat ada atasan seperti ini, kok beda, hati-hati tuh, jarum hati kita kurang lurus kepada Allah. Harusnya ada siapapun sama sholat itu, all out kita itu, karena Allah 100%. Allahu Akbar sama, ada siapa saja Allah sama, Pak, gak ada bedanya. Kenapa? Itu yang memperhatikannya Allah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan RT, bukan RW, bukan mertua kita, bukan ibu bapak kita, bukan istri kita, tapi Allah yang menciptakan orang semua. Allah yang menciptakan presiden, Allah yang menciptakan dunia ini. Berarti kita harus lebih sungguh-sungguh daripada di hadapan mereka, gitu. All out kita itu. Bahkan di sini diungkapkan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat dari Allah. Syariat ilahi itu harus benar-benar. Kalau ada pengajian, ayo. Kalau sholat sungguh-sungguh, walaupun kita dingin hari ini, Pak, subuh-subuh tetap kalau bisa datang ke masjid, kerjakan saja sholat itu ke masjid subuh. Kalau belum bisa di rumah, jangan sampai meninggalkan sholat tersebut. Dan yang kedua kata Ibnu Abbas, yang disebut orang-orang yang beriman ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah wala ta'khudhum fillahi lauma tulaim. Janganlah sekali-kali kamu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada ataupun orang-orang yang bakal merayu kalian. Kita kalaulah kata orang-orang ataupun anak-anak muda di kota Bandung berhijrah, Pak, yang dulu kita itu jarang sholat, yang dulu jarang ke masjid, tapi sekarang kita dekat ke masjid, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz. Hati-hati, Pak, pasti ada godaan, ada rayuan dari orang lain, dari teman, dari tetangga. Banyak yang menggoda, cina, udah tuh jangan ke masjid, kita ngumpul-ngumpul yuk ngopi dan lain sebagainya. Hati-hati, Pak, pasti ada. Kata Ibnu Abbas, orang beriman itu tidak akan gentar, terus lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dirinya, terus lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun dialami oleh Nabi kita Khalilaini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialami, Pak. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh pamannya Abu Thalib karena terus mendakwahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Orang kafir keberatan, kalau tiada Tuhan kecuali Allah, kalau manat apa? Tuhan saya bagaimana? Muhammad ucapkan saja Allah ilahun, Allah Tuhan, beres, gak ada yang tersakiti. Tapi ini perintah dan titah dari Allah, harus mengucapkan itu, Pak. Harus mendakwahkan itu, termasuk dengan kita hari ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kata Abu Thalib, ya Cina,
Mau apa kamu itu? Muhammad dengan khutbah itu, dengan ceramah itu, dengan tabligh itu, kamu mau apa? Apakah mau jabatan? Ayo, mau jadi presiden? Yuk, saya punya tim sukses. Kamu akan jadi 100%. Kata orang sunatnya mau mislek, Pak. Gak akan gagal. Saya punya tim yang pasti kamu akan jadi. Atau mau kekayaan? Tuh dirayu, Pak, hati-hati. Atau mau kekayaan, atau mau perempuan yang mau berapa, silakan. Yang paling cantik di Mekah ataupun di Madinah, silakan. Kata Nabi Muhammad, lah, tidak paman. Kalaulah ada rembulan ada matahari di tangan kiri, ada rembulan di tangan kanan, sebaliknya, maka kalaulah itu mau menghimpit saya untuk suruh berhenti, tidak akan saya tidak akan. Ini Nabi Muhammad, ada rayuan, ada godaan dari orang lain, suruh berhenti kita. Hari ini kita kalau mau sholat nyaman, Pak, 2 tahun ke belakang, mau sholat pintunya dikunci, pintu masjid. Ngadat kepada, marah kepada DKM. Nah, cina DKM ini dikunci, kenapa? Kan sedang COVID. Sekarang dibuka lebar, tidak ada Pak yang komplain. Makanya hati-hati, ada rayuan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Abbas, orang yang beriman itu wa yaqumu bil qisti walau anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Orang beriman itu mesti berbuat adil, Pak, kepada siapapun. Kepada dirinya harus adil, kepada anaknya harus adil, kepada orang tuanya pun harus adil sama. Kita sebagai orang tua harus adil kepada anak-anak kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, kalaulah anak saya mengambil, mencuri, saya yang akan potong tangannya, Pak. Saya yang akan potong tangan. Kita kalaulah punya anak, ditakdirkan, maaf sekali, ada orang yang ditakdirkan punya anak dan dia punya jabatan, dan anaknya itu mencuri, pasti ditutupi Pak hari ini. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, harus adil, Pak. Fatimah kalaulah mencuri, saya yang potong tangannya. Kalau kita, ditutupi. Wah, tidak, anak saya langsung pengacara dan lain sebagainya. Khawati iman rahimakumullah, saling menguatkan pendapat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud bahwa orang beriman itu harus benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk menjalani keimanannya. Barakallahu lakum. Hamdan ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah menutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal mati kecuali berada dalam keadaan muslim. Ungkapan ini di dalam sebuah tafsir diberikan pendapat, kalau kita sebelum mati harus menjalankan ibadah dengan benar, maka manfaatkanlah kesehatan kita, maka manfaatkanlah keamanan kita dengan hafidu alal islami fi hali sihatikum wa islami wa salamatikum li mauti alaihi. Diungkapkan dalam sebuah tafsir, jagalah syariat Islam itu, jagalah syariat Islam ini dengan tetap kita menjalankan. Di skala kita sedang sehat, kita menjalankan. Sebelum kita mati, kita menjalankan syariat Islam. Dan dikala kita itu sedang selamat pun, aman pun, kita harus menjalankan. Kenapa? Bapak ikhwatu iman rahimakumullah, di Bandung masih nyaman kalaulah kita ada pengajian dengan sound system yang besar, masih nyaman, Pak. Gak ada yang melarang, Pak. Masih silakan rela. Azan dikumandangkan keras, mangga. Di luar negeri tidak boleh, Pak. Bayangkan, saudara saya pernah ada di luar negeri. Wah, Cina belum pernah, saya belum pernah mendengar azan 1 hari 1 malam. Bayangkan, Pak. Di kita azan dari sana, azan dari sini, azan dari gitu kan? Aman. Tah manfaatkan kenyamanan dan keamanan tersebut sebelum nanti rubah zaman. Ataupun sebelum kita meninggal, manfaatkan. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah memanfaatkan waktu dengan aman, dengan nyaman, dengan maksimal, maka segala aktivitas kita harus berdasarkan dalam kebaikan.
Kalau orang berpikirnya satu hari kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, maka orang tersebut akan dicatat menjadi orang baik, Pak. Walaupun satu hari dia tidak bisa kemana-mana, tapi tetap karena dia kebiasaannya ke masjid, ternyata dia punya penyakit di rumah, satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan tidak ke masjid, Pak. Tapi sebelumnya kebiasaan ke masjid, kebiasaan sholat Jumat, tapi dia di rumah, sekarang udah nggak bisa kemana-mana. Tapi oleh Allah dicatat dia itu sedang ada di masjid, sholatnya sholat di masjid, kebaikannya kebaikan di masjid. Kenapa? Karena kebiasaannya seperti itu, akan dicatat dalam kebiasaan. Sebaliknya, ada orang yang tiap pikirannya kita mencari kemaksiatan, sudah biasa dia lacur, sudah biasa dia minuman keras, judi dan lain sebagainya. Ternyata Allah memberikan penyakit, dia diam di rumah, sebutlah stroke, ya, diam di rumah, dan dia belum bertobat. Sedang dia di rumah, sedang dicatat oleh Allah. Hari Senin seharusnya dia ke diskotik, dicatat Pak Allah. Walaupun dia diam di rumah, Pak, tapi dicatat dengan kebiasaannya. Oleh sebab itu, kita mau meninggal dengan kebiasaan seperti apa? Apakah kebiasaan baik atau sebaliknya? Tergantung pada diri kita masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.